بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وبعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat dan jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa setiap Ahad malam lepas maghrib sembari kita menunggu waktu Isya, kita manfaatkan waktu yang berharga ini untuk kita menambah wawasan keislaman kita. Kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, di mana pertemuan yang lalu kita sudah selesai mengkaji surah Al-Fil, tentang satu peristiwa yang melegenda di masa lalu. Bahkan legenda itu tetap terus terkenang hingga hari ini, tentang bagaimana Allah menghancurkan seorang raja yang punya niat buruk untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum dia menghancurkan Ka'bah, dia yang lebih dulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengkaji surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ayat ini tidak kalah menarik Bapak Ibu sekalian, karena ayat ini, surah ini Allah menceritakan tentang ancaman terhadap dosa yang seringkali kita menganggap bahwa itu dosa kecil. Ketika ditanya misalnya, apa saja yang termasuk dosa besar? Saya tanya nih ke jamaah, apa saja yang termasuk dosa besar? Zina, apa lagi? Mempersyirikatkan Tuhan, syirik, apalagi? Membunuh. Itu kan rangkaian dosa-dosa besar. Tapi enggak ada satupun di antara kita yang menyebut dosa besar itu adalah ghibah atau mengumpat dan mencela. Padahal dalam ayat ini Allah terlebih dahulu mengancam seseorang yang mengumpat dan mencela, yang sering kali kita anggap mengumpat itu dosa kecil, mencela itu dosa kecil. Maka di dalam surah Al-Humazah Allah tegaskan ini bukan dosa kecil, dosa besar.
Bahkan ancamannya sama dengan orang yang memalsukan kitab suci. Sama dengan orang-orang yang merubah kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Apa ancamannya? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka, binasa, masuk ke dalam neraka yang paling dasar. Siapa itu? Orang-orang yang telah merubah kitab suci dengan tangan mereka dan mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah, padahal sudah mereka rubah, sudah mereka tambah, sudah mereka kurangi, sudah mereka modifikasi, bahkan sudah jauh berbeda dengan kitabnya yang asli. Dalam ayat ini Allah mengancam. Siapa yang diancam oleh Allah? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu artinya bisa dua. Bisa diartikan neraka. Jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatannya. Makin ke bawah, makin dasar, semakin berat tingkatannya. Kalau surga sebaliknya, semakin tinggi maka semakin besar kenikmatannya. Surga, ini surga, ini surga, 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 surga. Makin tinggi surganya, semakin tinggi kenikmatannya. Sebaliknya neraka, semakin dasar nerakanya, maka semakin berat siksaannya. Nah, wail itu adalah lembah yang paling dasar di dalam neraka. Wailun itu lembah yang paling dasar di dalam neraka. Tidak disebut pezina yang masuk sana, enggak. Penjudi yang masuk sana, pembunuh, atau dosa-dosa besar tadi yang sudah kita sebut itu. Ternyata dalam ayat ini yang masuk ke dalam neraka itu adalah pengumpat dan pencela. Nanti kita kaji apa beda pengumpat dan pencela. Jadi kalau dilihat wail itu bisa diartikan lembah yang paling dasar di dalam neraka. Yang pertemuan sebelumnya sudah pernah kita kaji sedalam apa sih Ustadz neraka itu. Maka dulu di zaman Nabi pernah ada suara dentuman yang sangat keras. Sahabat bertanya, itu suara apa ya Rasul? Nabi Muhammad menjawab, itu suara bongkahan batu yang terjatuh ke dasar neraka, yang membutuhkan waktu 500 tahun untuk batu itu sampai ke dasar neraka. Tidak terbayang seberapa dalamnya itu neraka. Makna kedua dari wail, wailun artinya celaka. Biasanya diucapkan oleh orang-orang di Arab sana kalau mereka marah dan berada di puncak kemarahan. Misalnya saya marah nih kepada jamaah nih. Saya bilang, wailat, celaka kamu, binasa kamu. Ya seperti kita lah. Kalau kita kan marahnya udah memuncak, kadang-kadang ngomongnya kan, kalau kita orang Jawa, bongko misalnya. Nah sama seperti itu. Kalau kita bilang mampus, nah sama kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya, kalau manusia yang mengatakan wailak, celaka kamu, itu baru berbentuk harapan. Mudah-mudahan kamu celaka. Udah pasti celaka? Belum. Tapi kalau Allah yang mengatakan wailun, celaka, maka harapan atau kepastian? Pasti dia akan celaka. Siapa itu yang celaka? Yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Wailun likulli, setiap humazah dan setiap lumazah. Apa itu humazah? Humazah itu pengumpat. Lumazah artinya pencela. Apa beda? Kalau pengumpat itu menyakiti orang lain saat yang bersangkutan tidak ada. Bahasa lainnya adalah ghibah. Ghibah itu berasal dari kata ghaib. Ghaib itu enggak ada. Makanya ghibah, kita membicarakan keburukan orang lain saat yang bersangkutan tidak ada. Itu humazah. Berarti celaka Ustaz, masuk ke dalam lembah yang paling dalam di dalam neraka. Iya. Yang selama ini kita membicarakan aib tetangga kita, aib saudara kita, aib
orang tua kita, aib anak kita, atau bahkan naudzubillah aib guru kita, maka masuk ke dalam ini. Kalau aib pemimpin gimana Ustaz? Masuk nggak kira-kira ini? Kita bicarakan keburukan pemimpin misalnya, atau pemangku kebijakan kita bicarakan, apakah itu termasuk ghibah? Maka kata para ulama, tidak termasuk ghibah kalau yang kita bicarakan adalah keburukan yang bersifat kebijakannya. Misalnya membuat kebijakan yang zalim, yang tidak benar, bertentangan dengan syariat, melukai hati masyarakat misalnya. Kemudian kita bicarakan, jangan dipilih, itu begini, ini begini, ini begini, itu nggak termasuk ghibah. Kalau yang kita bicarakan adalah kebijakan publiknya. Tapi termasuk ghibah kita membicarakan pemimpin, sedangkan yang kita bicarakan adalah aibnya secara pribadi. Contoh, misal ya, dia nggak pernah sholat, Ustaz. Nggak pernah sholat itu kebijakannya atau dosanya pribadi? Dosa pribadi, maka nggak boleh kita bicarakan. Dia misalnya berzina atau melakukan dosa apa yang bersifat pribadi, itu nggak boleh kita bicarakan. Itu masuknya ghibah. Tapi kalau kritik kepada kebijakannya, kritik terhadap peraturan-peraturannya, nah itu kita bahkan harus sebagai bentuk pertimbangan siapa yang mesti kita pilih. Meskipun kemarin pemilihannya udah selesai, entah puas hati entah tidak, saya nggak tahu, soalnya saya nggak nyoblos di Arira. Gimana di Arira? Aman Pak? Aman atau amin? Astagfirullah, suka mancing-mancing padahal saya nggak mengarah ke sana. Oh, aman ya, aman ya. Aman. Ya, siap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, membicarakan aib keburukan orang lain. Loh, tapi yang kita bicarakan ini benar kok Ustadz, aib tetangga kita ini memang berlaku, memang terjadi. Maka kata Rasulullah, itulah ghibah. Membicarakan aib keburukan orang lain yang benar-benar terjadi, itu ghibah. Kalau membicarakan aib keburukan orang lain sementara itu tidak terjadi, jatuhnya fitnah. Nah sekarang kadang-kadang kita ngumpul nih dua orang, yang dibicarakan orang ketiga. Kita ngumpul bertiga, yang dibicarakan orang keempat. Makanya jamaah sekalian, hindari dosa-dosa yang semacam ini. Apalagi sekarang, ini mohon maaf, bahkan kita melakukan dosa ghibah itu bukan hanya di dunia nyata, bahkan di dunia maya. Contoh kasus ya, ada satu artis yang misalnya entah rumah tangganya retak, entah dia tersandung kasus narkoba, kita ikut komentar. Wah, nggak nyangka ya, oh, bla 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 bla. Itu membicarakan aib keburukan orang lain. Dan lebih parahnya, setiap orang yang membaca komentar negatif kita mengenai aib orang lain, itu dosanya mengalir terus untuk kita. Maka hati-hati. Zaman sekarang itu yang mestinya ditutup malah dibuka, yang mestinya dibuka malah ditutup. Contohnya aib. Aib itu mesti ditutup, malah diumbar. Makanya sekarang saya nggak pernah nonton TV lagi, karena sebagian besar itu membicarakan aib keburukan orang lain. Habis pahala kita, Pak. Habis kebaikan kita. Sementara kata Rasulullah, kalau kita membicarakan aib keburukan orang lain, kita telah dengan sukarela mentransfer pahala kita kepada orang yang kita bicarakan. Semakin sering sampai pahala kita habis. Lalu apa lagi yang terjadi? Pahala kita sudah habis, kita tetap membicarakan aib keburukan orang yang bersangkutan, maka kata Rasulullah, dosa orang yang kita bicarakan itu akan Allah pindahkan kepada kita. Rugi. Tapi kadang-kadang ada aja, kita lagi di pos security ngomongin orang, kita lagi di teras masjid ngomongin orang, kita lagi ngopi di warung ngomongin orang. Tahan. Sudahlah amal soleh tak banyak dibagikan ke orang, boleh habis.
Wes, itu makna humazah. Lalu sekarang lumazah. Nah, ini lebih dahsyat nih. Lumazah itu pencela. Kalau pengumpat itu menyakiti hati orang lain, membicarakan aib keburukan orang lain saat tidak ada orangnya. Kalau pengumpat menyakiti di hadapan orangnya. Celakanya adalah banyak di antara kita yang ketika ditegur berbagai macam alasannya. Pak, misalnya di forum rapat nih. Pak, nggak boleh kasar begitu ngomongnya. Saya tahu beliau itu salah. Saya tahu beliau itu keliru. Tapi nggak boleh kasar begitu orangnya. Ngomongnya, bicaranya nggak boleh kasar begitu. Kemudian beliau masih jawab, saya orangnya ceplas-ceplos Ustadz. Ceplas-ceplos itu bukan alasan. Itu pembenaran. Lebih baik kan kita ngomong pahit di depan Ustadz. Loh, yang diwajibkan di dalam agama Islam itu ngomong benar, bukan ngomong pahit. Meskipun benar, disampaikan dengan cara yang menyakitkan menjadi berdosa. Lalu kita mengatakan, oh dianya aja yang baperan Ustadz. Bukan orang lain yang harus dirubah. Bahasa kita yang mesti dirubah. Cara bicara kita yang mesti diperbaiki. Nah di zaman sekarang tuh begitu. Makanya sedih kita. Misalnya antar anggota majelis taklim, waduh kata-katanya nih ngeri. Antar pengurus masjid, kata-katanya waduh ngeri. Antara yang berbeda pilihan, waduh itu lebih ngeri lagi itu kata-katanya. Ini gimana? Padahal setiap hari membaca surahnya, padahal lancar hafalannya, wailul likulli humazatin lumazah. Tapi seperti menelan ludahnya sendiri. Karena setiap hari dia mengumpat, setiap hari dia mencela. Maka Bapak Ibu, hati-hati terhadap dosa yang kita anggap sepele ini, padahal siksaannya begitu berat. Berikutnya kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang diancam masuk ke neraka wail, yang diancam akan celaka dan pasti akan celaka adalah alladzi jama'a malan, yang mengumpulkan harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Nah, kita nggak boleh mengartikan ayat ini dengan terjemahan saja. Karena kalau kita artikan terjemahkan, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Berarti kalau kita nabung, masuk. Habis gajian, nyampe rumah dihitung, masuk. Enggak begitu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang menghitung-hitung hartanya, orang yang sibuk mengumpulkan hartanya dan membuat dia kikir, pelit kepada orang lain. Bahasa kitanya bukan menghitung harta, tapi perhitungan terhadap pelit. Nah, orang yang semacam ini biasanya jamaah, biasanya orang yang semacam ini dalam urusan dunia dia anggap murah, tapi begitu dalam urusan akhirat dianggap mahal. Saya kasih contoh. Ada motor baru, harganya 3 juta. Motor baru 3 juta, mahal apa murah? Jawab aja. Motor baru, harganya 3 juta, mahal atau murah? Murah, mana ada zaman sekarang motor 3 juta. Tahun 90-an itu. Sekarang motor udah belasan juta, bagus dikit 20 juta, lebih cantik 30 juta. Tiba-tiba ada motor 3 juta, murah itu Ustaz, berebut orang mau beli. Tapi begitu diumumkan harga kambing kurban 3 juta. Murah apa mahal? Kalau ini nggak usah dijawab, jawab di hati nurani kita saja. Kan menjadi berubah kan? Padahal motor kendaraan kita di dunia, sementara hewan kurban kendaraan di akhirat. Tapi dalam memandang motor 3 juta sangat murah, memandang kurban 3 juta mahal kali Ustaz. Di masjid sebelah aja 2,7. Ya Allah, selisih 300. Rela dia ke masjid sebelah. Padahal dia warga sini,
Kalau mati yang sholatin warga sini, kalau dia sakit yang jenguk warga sini, kalau dia mampus yang mandikan juga warga sini. Rela karena 300. Saya kasih contoh lagi. Ada rumah di Batam 100 juta. Kalau 50 kayaknya terlalu nggak mungkin. Ada rumah di Batam 100 juta. Murah atau mahal? Oh murah. Mana ada sekarang rumah 100 juta? Subsidi aja 200 lebih. Itu pun sudah penyok-penyok. Ini rumah 100 juta, murah. Begitu penggalangan dana pembangunan Masjid Baitul Salam. Open donasi, enggak 100 juta. 10 juta jadilah. Enggak 10 juta. 1 juta jadilah. Enggak 1 juta, 100.000 jadilah. Mahal atau murah? Mahal. Padahal 100 juta itu rumah kita di dunia saat kita meninggal itu direbut oleh ahli waris kita. Sementara kita bangun rumah di akhirat itu pun masih terasa sangat mahal. Itu yang dimaksud alladzi jama'a malau wa'adada. Jadi jangan pula selesai kita mengkaji ini sudahlah nggak usah terlalu kaya nanti masuk neraka pula. Bukan. Bahkan kalau semakin kaya, semakin banyak amal soleh dan sedekah itu mantap. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sudah wafat kurang lebih 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Kaya, sangat kaya. Tapi ternyata beliau itu menjadi satu-satunya orang yang sudah wafat tapi punya rekening, account di bank. Itu beneran. Di Bank Saudi Arabia itu ada account, ada nasabah atas nama Utsman bin Affan. Kenapa itu terjadi? Karena dulu beliau di masa kejayaannya mewakafkan kebun kurma hektar-hektaran dan kemudian dari hasil itu disedekahkan. Sampai ketika beliau wafat disedekahkan nggak cukup karena saking banyaknya, akhirnya dijual. Hasil dari penjualan itu disedekahkan. Ternyata disedekahkan nggak cukup juga. Sampai kemudian berhasil dibangun hotel atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Ada sekarang hotelnya. Lebih mewah daripada hotel Radisson di Sukajadi itu. Besar hotelnya. Dari hasil hotel itu sebagian dimasukkan ke rekening untuk wakaf, sebagian disedekahkan. Entah sedekah makanan, apalagi mau masuk bulan Ramadan itu banyak. Orangnya sudah wafat 1500 tahun yang lalu. Tapi rekening pahalanya nggak putus sampai hari ini. Kenapa? Kaya tapi tidak pelit. Yang dimaksud dalam ayat ini kaya dan pelit. Makanya orang yang kaya dan orang miskin sedekah 100.000. Si kaya sedekah 100.000, si miskin sedekah 100.000. Mana yang lebih besar pahalanya? Hah? Kenapa si miskin? Karena dia 100.000 menurut dia itu gede. Itu mungkin untuk 2 hari makan untuk uang dapur istrinya. Itu mungkin untuk 2 minggu uang jajan anaknya. Dia sedekahkan 100.000. Tapi bagi orang kaya itu sekali makan aja 100.000. Kurang lagi kalau sempat makan di restoran-restoran mewah. Maka jamaah, bukan banyak harta yang dipermasalahkan. Bukan banyaknya tabungan yang dikecam dalam Quran, tapi banyaknya harta yang membuat kita pelit. Lanjut. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalau kita mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya dan membuat kita pelit perhitungan, maka sifat yang akan muncul adalah yahsabu, dia mengira anna malahu, bahwa hartanya itu akhladah, akan mengekalkannya. Saya kasih contoh.
eh, orang yang punya asuransi kesehatan. Saya nggak bahas hukum asuransinya ya. Orang yang punya asuransi kesehatan dengan yang tidak punya asuransi kesehatan. Mana yang lebih khawatir kalau sakit? Hah? Yang nggak punya asuransi kan? Aduh, jangan sampai sakit Ustadz. Kami nggak ada asuransi nih. Jangankan yang dari jangankan yang swasta, yang dari pemerintah aja kami nggak bayar Ustadz. Yang warna hijau-hijau itu. Misalnya lah. Orang yang dengan asuransi itu merasa aman dia dari segala bahaya yang menerpa, itu masuk dalam ayat ini. Yahsabu annama lahu akhlada. Maka dosa orang yang membayar iuran itu, saya sebut aja lah, orang yang membayar BPJS atau membayar iuran-iuran asuransi lain, saat dia membayar dia berharap begini. Kenapa kamu bayar BPJS? Ya nanti kalau sewaktu-waktu sakit gampang. Itu dosa itu. Masuk ke dalam yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira dengan harta yang dia punya dapat membuatnya aman, dapat membuatnya tenang, dapat membuatnya kekal. Itu dosa. Kepake enggak kepake itu BPJS, dosanya udah dicatat. Tapi bisa menjadi berpahala kalau dia bayar iuran, misalnya 100.000. Dia bayar iuran tiap bulan, setiap bayar dia niatkan, ya Allah, mudah-mudahan siapapun warga negara Indonesia yang sakit terbantu dengan uang 100.000 saya ini. Oh, itu menjadi pahala yang besar. Makanya BPJS itu menjadi halal kalau niatnya ta'awun, saling bantu, saling tolong menolong. Dengan 100.000 ini, semoga siapapun yang sakit bisa ambil manfaat. Kalau saya sakit gimana? Mudah-mudahan nggak sakit. Saya niat ini mau sedekah, bukan untuk nabung. Tapi kalau diniatkan ini saya nabung supaya nanti kalau sakit gampang, nggak butuh biaya banyak, nggak keluar apa segala macam. Itu sakit. Karena termasuk yahsabu annama lahu akhladah. Maka lanjutan ayatnya, kalla. Jangan sampai begitu kata Allah. Jangan sampai kita humazah, mengumpat. Jangan sampai kita lumazah, mencela. Jangan sampai kita menghitung-hitung harta dan mengumpulkannya sehingga membuat kita pelit. Dan jangan pula kita termasuk orang-orang yang merasa aman karena banyaknya harta yang kita punya. Sebab apa? La yumbadanna fil hutamah. Kelak orang yang begitu itu akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Hutamah itu secara bahasa artinya dipijak. Dipijak. Sama dengan dulu kisahnya semut sama Nabi Sulaiman. Tahu kisahnya? Ketika tentara Nabi Sulaiman dan para tentaranya mau lewat, ada segerombolan semut lagi nyebrang nih. Diabadikan tuh di dalam Al-Quran. Qalat namlatun, kemudian berkata ratu semut itu, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Ayo buruan, masuk ke dalam kandang kita, masuk ke dalam rumah kita. La yahtimannakum Sulaiman. Khawatir nanti dipijak oleh Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman dengar terhadap pembicaraan semut nih. Nabi Sulaiman dengar. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman senyum dan tertawa. Ternyata semut itu panik, khawatir dipijak. Menggunakan kata la yahtimannakum, takut diinjak. Sama dengan kata-kata hutamah. Hutamah itu diinjak. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, adalah api Allah yang dinyalakan, yang dampak dari bakaran api itu membuat kita remuk sebagaimana semut yang dipijak oleh manusia. Kalau manusia dipijak oleh manusia mungkin patah, tapi nggak remuk. Patah ya, tapi nggak mungkin sampai remuk habis, nggak mungkin. Bahkan ketika dipijak oleh gajah nggak mungkin remuk. Tapi kalau semut dipijak oleh manusia, bukan cuma mati, nggak bersisa, rata, langsung tipis. Nah, begitu gambaran. Allah memberikan ancaman yang sangat serius bagi kita yang mengumpat dan mencela serta pelit terhadap harta yang dimilikinya. Kita selesaikan.
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka itu, Bapak Ibu sekalian, tattali'u. Tattali'u itu menyambar. Jadi jangan kita duga bahwa nanti orang itu akan dimasukkan ke dalam api. Bukan. Kita itu nanti kalau masuk neraka, naudzubillah, mudah-mudahan bukan kita. Orang yang masuk neraka itu nanti bukan dia yang dimasukkan ke dalam api, api yang menyambar dia. Makanya menggunakan kata tattali'u. Tattali'u itu kalau saya logikakan seperti ada nyala api, ada bara api, dan di badan kita itu ada bensin. Ketika kita mendekat ke api itu, kita yang masuk ke dalam api atau api yang menjalar ke tubuh kita. Api yang menjalar itu bahasa Arabnya tattali'u, allati tattali'u 'alal afidah. Api di dalam neraka hutamah itu nanti akan membakar bukan hanya badannya, bukan hanya fisiknya, 'alal afidah, sampai ke dalam hatinya. Terbakar hangus. Bahkan Nabi menyebut sekali kaki kita didekatkan, belum dimasukkan, didekatkan saja ke api neraka, baru kaki didekatkan, isi kepala sudah mendidih mengingat betapa panasnya. Innaha alaihim muqsadah. Neraka itu tertutup. Tapi Allah itu maha dahsyat siksaannya. Fi amadin mumaddadah. Amad itu artinya apa? Tiang. Jadi begini, neraka hutamah itu nanti di tengah-tengah neraka itu Allah sediakan tiang. Penduduk neraka itu menduga bahwa tiang ini akan ada ujungnya. Padahal kata Allah, fi amadin mumaddadah, ada tiang tapi nggak ada ujungnya ini tiang. Orang yang masuk ke dalam neraka hutamah mengira tiang itu ada ujungnya dan disitulah tempat melarikan diri. Jadi mereka naik ke tiang itu, seperti kita panjat pinang itu, naik ke tiang itu. Mereka lupa bahwa tiang itu terbuat dari besi dan di dasar neraka itu api yang menyala. Sementara mereka telanjang, tak menggunakan sehelai pakaian pun, sebagaimana besi yang panas dan kita peluk. Menempellah kulit-kulit kita kepada besi yang panas. Begitu mengerikannya dosa yang sering kali kita anggap kecil, padahal ancamannya luar biasa mengerikan. Mudah-mudahan setelah kita mengerti tentang makna al-humazah, kita semakin khusyuk saat membaca ayat ini di dalam sholat, dan mudah-mudahan membuat kita lebih waspada bahwa banyak dosa-dosa yang kita anggap kecil, padahal justru balasannya tidak main-main dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahan. Bahkan zaman sekarang ada yang lebih sulit daripada menahan, yaitu wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, ada tanya jawab? Sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan. Ya, silakan. Tentang bercanda. Dan dia tersinggung. Apakah termasuk lumazah, menyakiti di hadapan orangnya? Begini, ada orang bijak mengatakan, pikirkan apa yang akan dibicarakan, jangan membicarakan pikirkan sebelum berbicara, jangan bicara baru mikir. Artinya dari nasihat ini kita bisa belajar, kalau kita hendak bercanda, kita harus lihat-lihat dulu orang itu seberapa akrab dengan kita. Kira-kira tabiatnya kalau saya candain soal ini dia terima atau enggak nih? Karena begini, orang itu semakin dekat dengan kita, maka candaannya semakin kasar. Saya pastikan itu. Misalnya kita dekat sama tetangga siapa, orang siapa, dekat sama kita, itu meskipun candaannya kasar, itu nggak akan sakit hati. Kenapa? Udah dekat dan sama-sama tahu tabiatnya, sama-sama tahu apa
karakternya. Itu tidak boleh kita samakan dengan orang yang belum terlalu kita dekat. Nggak boleh kita menggunakan candaan-candaan kepada orang yang dekat, kita praktekkan kepada orang yang tidak terlalu dekat, apalagi baru dikenal. Itu dikhawatirkan memunculkan yang seperti itu. Kalau misal cara kita dalam bercanda menyakiti perasaannya dengan tidak sengaja, maka tidak termasuk lumazah. Tapi dengan sengaja dan karena ketidakhati-hatian kita, maka dia termasuk lumazah. Dan itu sebenarnya yang paling kita khawatirin, Pak. Karena kadang-kadang orang yang tersinggung dengan kata-kata kita, itu dia nggak ngomong ke kita. Tiba-tiba udah berubah aja mukanya. Tiba-tiba udah nggak ngumpul aja sama kita. Kan kita jadi nggak tahu ya. Maka pentingnya kita untuk lebih berhati-hati lagi. Dan pentingnya kita untuk banyak meminta maaf. Karena ada dosa yang kita sadari bahwa kita melakukannya, tapi banyak dosa yang kita tidak sadar bahwa kita telah melakukannya. Nah, salah satunya dosa tadi. Lebih benar. Tapi ditujukan ke beliau. Ditujukan ke beliau memang. Oh, ya itu bukan salah kita. Tapi beliau baca dan ternyata beliau tersinggung. Bukan salah kita berarti. Itu bisa. itu bisa. Jadi bagi kita yang mau bercanda, hati-hati candaannya. Dan bagi kita yang mendapatkan objek candaan, jangan baper. Gitu. Jadi harus dua sisi ini harus kita pahami juga. Karena ada orang yang kalau dia lagi senang hatinya, candaan kasar pun dia keluarkan. Begitu lagi bad mood, kita ngomong aja salah. Itu masalah juga. Gitu, Pak. Jadi kita lebih berhati-hati. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa tuh? Pada saat kita sholat nih, udah selesai sholat, tiba-tiba di belakang kita ada orang lagi sholat. Kita nih mencegah orang yang untuk lewat di depan orang yang lagi sholat. Kita berdosakah? Apakah kita tidak berdosa, Ustaz? Kita cegah orang nih, misalnya dia mau lewat di belakangnya orang lagi sholat, kita yang mencegah. Di sini ada orang lagi sholat, kita alihkan ke depannya. Di jalan di depan kita, sedangkan kita lagi sholat. Oh enggak? Oh, di belakang kita masih sholat. Kita alihkan dia, tapi di depan kita nih guru-guru juga lah, istilahnya senior lah, istilahnya orang udah tua. Boleh nggak kita lewat situ, Bos? Oh, boleh. Enggak. Saya tadi maghrib pun begitu. Saya sholat sebelah mana tadi? Sini. Itu. Oh, Bapak. Oh, iya. Saya menegur itu. Loh, justru berdosa kalau diam saja. Oh, itu Bapak tadi yang ya. Iya. Enggak apa-apa. Toh lewat di depan orang tua itu boleh. Yang enggak boleh ketika lewat di depannya dan tak beradab. Kalau lewat di depannya enggak masalah. Apalagi yang kita pertimbangkan adalah lebih baik lewat di depan sesepuh-sesepuh yang dia sudah selesai sholat dibanding dia lewat sembarangan di hadapan orang yang sedang sholat. Bentar. Allahu Akbar. Dan harus dididik sebenarnya ke anak kita. Kalau kita udah besarkan insya Allah paham. Tapi anak-anak kita harus dididik. Memang tidak sekali dua kali langsung berubah, enggak. Tapi itu akan menjadi pesan yang menempel. Cukup? Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial itu yang kita lihat itu ada postingan-postingan yang seperti yang negatif gitu ya, ditujukan ke seseorang. Padahal dan sebenarnya kita tahu postingan yang negatif itu tidak seperti yang diposting seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita membela dengan ketikan atau kita abaikan gitu, Ustaz? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu adalah akun secara umum, bukan akun perorangan, misalnya akun berita apa, akun apa gitu, maka solusinya adalah unfollow. Jangan diikuti akun itu. Kalau kita biarin aja dia nongol terus di beranda kita, nanti dia nongol. Dia beritain apa, nongol lagi tuh di beranda kita. Dia beritain apa, dia nongol lagi, kita kebaca lagi tuh. Maka unfollow, atau bahkan kalau perlu blokir. Apakah kita komentar Pak Ustadz? Saya tidak menyarankan komentar. Media sosial itu begini. Misal ya, ada seseorang upload keburukan. Terus nggak ada yang like dan nggak ada yang komentar. Itu secara otomatis postingan itu akan tenggelam dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya postingan yang lain. Tenggelam dengan sendirinya. Tapi ini postingan buruk, komentar, jangan gitulah, nggak baik. Ada muncul orang lagi, iya, lagian udah hapus saja. Semakin banyak yang komen, ini postingan di atas terus. Itu algoritma media sosial itu begitu. Semakin banyak dikomentari, dia tetap stay di atas. Apapun, mau YouTube, mau Facebook, mau Instagram, apapun. Media sosial itu begitu. Semakin banyak yang merespon, maka semakin dia up di atas. Maka berita-berita yang trending itu, karena banyak yang merespon. Coba nggak usah direspon, tenggelam sendiri beritanya. Karena merespon. Maka kalau di media sosial, sebaiknya menurut saya adalah diam. Nanti akan tenggelam. Kalau kita komentar, apalagi di-share ke kawan-kawan, aduh itu bertahan lama itu. Bertahan lama dia di atas, akan terus muncul. Di akun kita, di akun bapak-bapak yang lain, itu pasti muncul. Tokoh ulama kita seperti itu Pak Ustadz. Habis itu di situ di komen yang kurang bagus. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim bahwasanya apa yang diperbuat seorang tokoh kita itu tidak seperti itu? Maksud saya seperti itu. Oh, apakah ada kewajiban kita mengklarifikasi? Kalau itu konteksnya berbeda. Kalau konteks yang Bapak sampaikan yang kedua ini, berarti konteksnya apakah perlu kita memberikan pembelaan, dukungan, atau mungkin klarifikasi karena kita tahu betul siapa beliau dan tidak mungkin melakukan itu. Oh, kita wajib. Kita wajib. Tapi sekali lagi, harus kita tujukan kebijaksanaan kita dalam menyampaikan itu dengan cara yang santun. Dengan cara yang baik. Tapi bahkan bahwa harus berkomentar, iya. Untuk memberikan pembelaan. Karena kalau tidak, ini akan disalahgunakan oleh pembenci-pembenci beliau. Untuk di-share, dan kalau tidak ada satupun yang membela, seakan-akan bahwa itu benar. Memang sekarang harus berhati-hati, Pak. Harus hati-hati. Makanya saya selalu sampaikan, ini zaman sudah akhir. Kalau dulu kiai yang menilai santri, ulama yang menilai jamaah. Sekarang kebalik. Iya, jamaah yang mengkoreksi kiainya. Santri yang mengkoreksi ulamanya. Kacau nih akhir zaman. Bahwa ada kesalahannya mungkin karena manusia. Bahwa ada kekeliruannya barangkali karena memang tidak sempurna. Tapi bukan level kita untuk menghukumi apalagi yang tidak terjadi. Waduh, itu jatuhnya fitnah besar. Kita fitnah tetangga kita, sesama kita ini, sesama jamaah, sesama bodoh nih, kita saling fitnah. Nah sama, dosanya gede. Apalagi yang kita fitnah levelnya di atas kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijaga. Allahumma harus memberikan pembelaan. Terus. Ada lagi? Cukup ya, Bapak Ibu ya. Kami izin tidak bisa sholat isya bersama-sama. Kami diundang acara Isra Mi'raj. Saya pikir bulan Sya'ban udah selesai Isra Mi'rajnya. Ternyata masih ada di Kapling Kamboja di Dapur 12. Lewat simpang ABC itu. Sekali lagi mohon maaf kami tidak bisa ikut sholat isya bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.